Waalaikumsalam. Masuk Mbak. Oke. Silakan duduk Mbak. Ibu. Ada apa Mbak kemari? Saya ingin curhat. Aduh, bukan curhat aja sih. Saya juga ingin konseling dengan pasien. Ini juga Mbak siapa sebelumnya? Nama saya Salsa. Mbak Salsa Febri. Panggilannya? Febri. Dari Prodi? BK angkatan? Berarti semester 5 ya? Iya. Berarti kesini mau konseling kayak gitu. Iya. Sebenarnya kenapa kok kita harus konseling Mbak Febri? Saya ada masalah kan saya udah ada pilihan aku udah saat ini iya oke terus apa jadi ini saya juga gitu kan si lebih ke saya suka gitu loh bu saya tertarik sama cowok oke sebelum kita mulai videonya ya Mbak Febri jadi Mbak Febri habis dari mana sebelum apa menemui ibu tadi saya habis dari itu bu sekarang iya sudah makan belum? Nah, kalau harus mau minum dulu, gak apa-apa. Di situ ada air mineral, nggak tapi ambil dulu. Gelas sih, iya sudah. Ini kita langsung mulai aja ya. Mohon maaf, habis ambil? Iya. Habis makan es? Habis minum es? Bisa ya? Keseringan minum es di kelas ini? Enggak, Bu. Ini biasa Bu, mesti kesini. Iya, mesti minum Mbak Febri. Jadi kita mulai ya. Iya. Jadi sebelum kita mulai kelas ini, Ibu mau menjelaskan dulu terkait tentang konseling. Bahwa konseling ini merupakan proses bantuan yang akan diberikan oleh Natasha sebagai konselor ke Mbak Febri sebagai konselingnya. Mbak Febri sudah tahu juga kan? Iya, kita jurusannya BK. Jadi di sini Bu Natasha tidak yang membuat solusi. Bu Natasha hanya membantu menemani Mbak Febri itu biar Mbak Febri itu menemukan solusi yang tepat untuk diri Mbak Febri sendiri. Oke. Kemudian di sini karena Mbak Febri juga kondisinya juga lagi sakit kan ya. Tapi di sisi lain pikirannya lagi terus sama permasalahan sama dirinya tadi. Jadi kalau Bu Natasha waktu 35 menit apakah Mbak Febri cukup waktunya? Mungkin bisa lebih tapi tidak sampai lama ya. Nah, di sini Mbak Febri juga berusaha sakit, nanti barangkali kurang puas dengan pertemuan di konseling pertama yang sama Ibu. Mbak Febri kita bisa janjian mau bertemu di lain hari dulu. Oke, di sini juga ada yang namanya asas-asas. Mbak Febri pastinya masih percaya sama Ibu Mbak Febri mau kan? Iya, itu ada asal-asal jadi baru tuh pikiran hati mungkin berguna wah harus diceritain atau audio di luar tidak rahasia ya jadi kita tidak akan menyebarkan ke siapapun ke kemanapun kemudian ada keterbukaan dan kesukarelaan kalau meskipun nanti Mbak Febri merasa waduh kayak anak masing-masing dia mau cerita sebenarnya ini nggak usah ya terus karena nanti kalau ada disembunyikan malah nggak menemukan apa yang ingin dicapai sebelum Mbak Febri. Oke, kalau kita paham, apa ada yang masih bingung? Berarti soalnya kerjaan itu tak benar. Ya, nanti kalau kamu sudah benar ya, sebenarnya sudah nyaman belum? Sudah. Oke, biar lebih segera istirahat, membuat diceritakan. Ini ada masalah apa, Mbak? Sudah menang konfes ya, beberapa minggu kemarin sih, karena aku saya tuh suka sama dia itu saya boleh sama dia nggak tahu kalau saya suka sama dia ya kita itu waktu udah lulus kuliah udah lulus SMA dia baru tahu kalau misalnya saya suka gitu terus habis itu kan ya udah gitu kita terus akhir-akhir ini jadi agak sering gitu tapi ada waktu dia itu kan buat saya tuh kayak hati gitu loh Bu saya kan tanya
kalau misalnya aku chat itu merasa nggak nyaman nggak atau merasa terganggu nggak aku biasa sekali itu kan selalu tapi terus kemarin itu saya profilnya itu profilnya aja dihilangkan gitu aku saya ada ketakutan gitu kan kayak yang sebelumnya bilangnya oke oke aja gitu pas saya message dia setelah kalau itu ternyata dia isi bu sampai nge-hide status saya apa itu SB-nya dari saya tahu dari orang lain yang hal itu tapi takutnya dia kayak gitu tuh jadi ya pas waktu profilnya bilang itu saya tanya ke teman-teman jadi BB-nya masih ada masih ada BB masih ada yang mau enggak BB nggak ada terus habis itu saya ya rada sakit hati juga tapi saya nggak ikhlas itu saya nggak bisa sama takutnya kayak yang kemarin dulu saya baru bilang ternyata dia itu masih apa tuh nyimpan nomor saya cuman kenapa gitu dia bilang gitu terus ya besoknya saya tanya ke dia aman tak dia bilang aman kan saya dia berangkat dari aman terus ya udah kita ya berapa ini sering sih tapi kita merasa tidak sampai gitu baca sama saya berarti statusnya ini sudah pacaran apa masih menyimpan rasa ke si cowoknya ini punya rasa ke cowoknya ini masih punya begitu kita harus bicara seperti ya ya dia di sana sudah berposisi baru dia di sana posisinya sudah punya pacar atau belum itu saya nggak tahu dia tuh saya dapat info dari teman saya kalau jika yang dia sukai dulu itu datang lagi ke dia sering jadi dia terus minta apa itu pak keadaan dia lagi di mana gitu setiap saat terus jadi gitu saya sakit hati bu dari mana lagi bu itu mbak Putri tanya ke temannya terus semuanya itu lagi tanya apa sih yang cowok ini masih bersama yang teman saya yang cowok itu cerita tentang saya gitu terus saya beritahu berarti satu sisi cowok itu iya mbak sama teman-teman saya sering diminta ipak itu mbak ada satu pelajaran tapi detail iya tadi kan mbak Putri bilang mbak Putri posisi sampai sekarang masih cecetan dengan masih Jawa itu dia kalau di sana masih sama mbak Putri itu juga sering minta ipak itu ya saya ada kebiasaan itu ya udah sih dia berjalan gitu apalagi kamu siapa yang singkat itu tahu aja masalah aneh kayak peka gitu ya biasanya yang mau ngajak itu mbak Kopi dulu atau si cewek dulu dulu itu saya duluan terus kita terakhir ini kita tahu itu dari si SB gitu saya kaget kok tiba-tiba gitu loh biasanya itu dia tadi akhir-akhir ini dia sering komen SB di mbak Kopi kalau komen gitu iya komennya mbak ya sesuai yang ekspresi mbak Kopi buat sampai stiker kalau stiker itu enggak jarang download tapi itu enggak pernah sih cuma dia itu ada komen apa yang ada di dalam feed SW saya karena WhatsApp itu SW saya itu kerjain saya gitu kan saya foto sama teman-temannya dia itu bilang itu teman-teman cantik gitu terus saya cemburu bu rasanya ya saya cemburu bu dia kayak gitu terus dia terus terakhir dia jujur cuma nangis sedih gitu terus habis itu dia kembali lagi tapi tetap aja bu saya cemburu bu ini Pak Bibi itu
saya itu nggak mau ngaku kalau misalnya saya itu ada rasa tertarik sama dia. Dari SMA kelas 1 Kak Julia. Iya. Dari itu teman SMA nya Kak itu. Iya. Terus nggak bagus sampai sekarang masih ingin perasaan. Jadi manusia dari KB. Udah, tapi dia kan nggak tahu saya masih ada atau enggak. Sebenarnya masih ada sih. Rasanya gimana? Sebenarnya dia ya biasa sih itu. Tapi lebih ke iseng saya banyak iseng kayak Misalnya kayak ya kayak dicie-cie. oh lagi dikejar guyonan gak serius ya. Kalau dia serius saya takut. Sebenarnya apa sih yang membuat Mbak Kopi itu tertarik banget dengan sosok si cowok ini? Pembawaannya Bu, terus dia itu misalnya nasihati gitu Bu, bicaranya itu nggak menghakimi gitu loh Bu, pelan gitu Bu, terus ya pelan tapi nasihati gitu loh. Saya kan menghakimi hati karena apa ya, terlalu pengen bantu orang gitu loh. Dia tuh ya kayak malah gitu, kenapa sih kontrol berarti orang lagi dewe gitu. Bicara misalnya dia tuh lembut gitu bukan hakiki karena ada bicaranya itu udah Itu kapan dia mulai menasihati Mbak Kopi kayak gitu? itu waktu semester 1. Ada kok ada ketika dia bilang kayak gitu ke Mbak Kopi. Mbak Kopi sempat nih cerita kalau aku capek, tapi kita gimana sama dia. Ya saya pernah bercerita itu. Jadi Mbak Kopi itu ada juga Saya pernah cerita capek dia hibur Bu, dia hibur dia semangatnya juga diajak kuliah juga gitu. Gitu ya, aku balik sih dulu cerita itu. Jadi sana apa suka lagi Bu, usianya sama Mbak Kopi itu beda 1 tahun. dia tahun baru kelahiran tahun berapa? Saya 2003 dia 2003. Kayak 1 tahun pasti itu ya. Tapi punya perasaan sebuah lebih ya bulan tanggal dari ceritanya Pak Edi itu. Tapi dari SMA kelas 1 sampai sekarang Mbak Edi kayak bayangin bulan mungkin dari posisi Mbak Edi ya sudah cowok lain kali itu. Terus ternyata yang membuat Mbak Edi benar-benar terikat itu kan bulanannya itu pembawaannya kan jadi dia yang dewasa ya. Apa yang selalu apa ketika Mbak Edi itu butuh orang yang mendengar dia benar-benar dengar Iya, ya saya cerita itu dia benar-benar dengerin Bu, sampai dia benar-benar fokus. Merasa ada orang iya yang mau dengerin saya. oke berarti sekarang kita masuk ke permasalahannya yang Mbak Edi something yang Mbak Edi bilang masalah itu soal apa Itu Bu, apa ya, saya takut dia kayak yang sebelumnya gitu. sebelumnya Iya, bermasalah dia tuh saya rasa kalau tapi menurut aksi itu kemudian sampai saya di SB-nya itu setelah Mbak Edi mengungkapkan perasaan setelah saya mengungkapkan perasaan saya mengungkapkan 2 kali katanya pakai satu pakai akun IG fake atau login terus yang kedua itu pakai real akun cowok ini itu jidatnya setelah Mbak Edi mengungkapkan perasaannya itu besoknya langsung di kan besoknya lagi langsung di ya terus ini gimana dia ngehandle sampai sekarang dia kan Mbak bilang katanya masih kegiatan udah membaik kayaknya tapi sampai dia mulai membaik itu apakah dia ngejar atau dianya yang ini cowok yang ini cowok yang saya suka sekarang.
dia yang tiba-tiba mulai terbuka sama Mbak Feby pas prosesnya dia makanya itu adalah kan Mbak Feby baru cerita kan sekarang hubungannya baik-baik aja kan Ya itu yang itu yang cowok sebelumnya itu cowok pertama ya ini nggak pernah mengenai tapi saya takut oh takut keulang kayak si cowok yang pertama itu tapi yang cowok kedua ini dia tak Mahmud kan ya dia tuh bahasa pikiran dia apa tuh sering banget gitu buat SW padahal saya tahu karakternya tuh dia tuh nggak sering itu gitu 1 tahun itu paling cuma 3 kali kalau nggak 2 kali buat SW kok ya bener-bener mantap loh tapi itu kan segitu bu 2 kali kan nggak 3 kali buat SW-nya itu terus jarang banget buat caption gitu tapi ini kadang buat caption kadang enggak gitu kadang video aja tapi 1 minggu itu bisa full gitu lebih kali nggak kepikiran dia capek nih Mbak Feby nggak boleh saya takutnya dia tuh kan satu kan cewek yang dia suka itu kan cewek yang dia suka ada jodoh oh yang itu yang sering minta dipakai dia ini iya dan itu sekarang baru itu tak itu teman hidupnya juga ada yang cewek itu enggak sih teman apanya dia teman dekatnya dia sendiri tidak ada satu sekolah tidak ada satu satu sekolah satu kelas juga terus satu kelas satu iya sama kelas 1 kelas 3 itu mereka satu kelas terus gitu saya bilangnya beda kelas oke berarti terus terkait masalahnya itu apa yang dilakukan di pikirannya Mbak Feby saya takutnya itu misalnya dia ngomongnya biasa sampai waktu dia pasangan terus lagi dia kan sekarang udah obrolan ya bu ya saya batasi saya hapus dia hapus itu terus habis itu ya gimana ya bu ya kalau dia tuh saya jadi berharap itu loh gimana dia tuh dia juga dia suka ada tertarik kalau saya berarti ini perasaan di Mbak Feby itu memiliki harapan yang sendiri gitu ya pikiran kalau misal aku bikin SW kalau mau bikin SW kalau mau memicu harapannya BPS kan sampai aku yang benar begitu oke terus lagi tapi SW kita tuh kayak saling ikatan gitu berhubungan antara satu dan pelajar saya kan serta itu kemarin itu bahas di orang-orang itu dua jauh saya berbeda gitu kalau ada SW musik gitu tentang Korea enggak yang berkaitan dia cuma berkaitan musik gitu musik yang dia suka itu Mbak Feby ada versinya di videonya saya ada dia itu ada enggak nggak ada terus ada kejadian di SW yang sama tuh kayak gimana nih Mbak Feby yang sama itu kemarin saya agak lupa namanya itu kayak saya di dalam saya paham pikirannya Mbak Feby boleh coba orang kasih penjelasan saya di sini Mbak Feby itu ada mungkin harapan yang Mbak Feby taruh ke dia karena dia mulai mendekatkan diri ke Mbak Feby yang mana Mbak Feby di awal cerita seringnya ibu saya tuh yang chat tapi sekarang akhir-akhir ini dia yang sering komen dan di situ tuh ada muncul beratnya harapan yang Mbak Feby secara Mbak Feby tidak sadarkan ya Mbak Feby sadar cuma masih belum Mbak Feby bisa memberikan lebih baik maksudnya ada hasilnya harapannya itu Mbak Feby itu lah mau saya ambil tisu dulu tidak apa Mbak Feby betul Mbak Feby ya bu sudah terima kasih ya bu udah apa Mbak Feby kalau ini kalau
kalau sambil sisi nggak apa-apa. Ya sudah. Ya, oke, kita lanjut ya. Ini Mbak Putri di sini ada harapan yang secara langsung tumbuh di hatinya Mbak Putri karena dia tadi sering dikomentari sejauh ini. Nah, yang Mbak Putri takutkan itu Mbak Putri ini sudah mulai merespon baik, tapi takutnya ketika Mbak Putri merespon ini dia di sana itu gak bisa dengan apa yang Mbak Putri pikirkan. Jadi Mbak Putri mungkin mikirnya di sini, oh dia baik ya aku gitu kan, tapi di sana takutnya Mbak Putri kan mungkin dia iseng, mungkin dia lagi gabut atau gimana. Tambah lagi sama si cewek itu, si cewek itu masih Mbak Putri pikir, makanya paling dia sih. Berarti kayak gini, Mbak Putri itu juga takut kan mungkin dia ada perlu ya cerita sama yang si cewek itu sebenarnya pikirannya Mbak Putri. Kan Mbak Putri masih ada ketakutan itu mungkin endingnya dia sama si cewek itu mungkin dia nggak aku yang hanya sekedar iseng. Ya gitu saya kan sama dia tuh ya ya dia yang terjadi kayak gitu. Saya kan mulai kalau saya jalan sendiri gitu. Pertamanya itu aja sih Bu yang paling saya takutin. Oke, Mbak Putri, karena Mbak Putri juga posisinya lagi di anak badan ya, kemudian ditetapkan ya ini. Berat Tasya ingin membantu Mbak Ferdi itu dengan teknik strukturing kognitif. Mbak Putri pernah dengar kan ya? Iya. Jadi di sini Berat Tasya itu ingin menata ulang pemikirannya Mbak Ferdi, tapi perlu digarisbawahi nggak bisa dilakukan dalam 1 atau 2 hari, 1 atau 2 bulan. Ibaratnya di sini pikiran kan tidak kayak kertas ya Mbak ya, dibalik selesai itu kan enggak. Ya semoga ini tekniknya bisa dipraktekkan juga digunakan ketika muncul pemikiran-pemikiran kayak gitu. Jadi di sini kita mulai masuk ya tekniknya itu Tasya ini Mbak Febi itu mengutarakan terkait pikiran positifnya Mbak Febi apa, pikiran negatifnya Mbak Febi apa. Tapi sebelum kita lanjut ke yang lain, sekarang Bunda Tasya mau tanya dulu ke Mbak Febi. Coba Mbak Febi bilang dari pikiran-pikiran negatifnya dulu ya. Coba Mbak Febi ungkapkan pikiran-pikiran negatif Mbak Febi terkait cowok ini. Saya itu takutnya itu dia itu cuma penasaran aja Bu. Saya tahu dia penasaran terus saya takutnya dia itu ya masih berhubungan dekat sama cewek yang dia suka dulu. Terus saya takutnya tuh dia nanti suatu waktu kayak yang sebelumnya itu kan kalau memang oke-oke aja tapi ya sudah nyaman gitu. Bulan cukup lari ya. Yang pertama tadi Mbak Febi takut dia hanya penasaran. Yang kedua, kalau dia takut dia sama yang perempuan sana itu masih ada chat atau komunikasi dekat itu ya Mbak Febi. Terus yang ketiga Mbak Febi takut seperti cowok yang pertama itu dulu. Takut di hide. Ya tentunya ya sebelumnya dulu kita tidak jujur aja gitu. Saya harus suka jujur aja. Oke, sudah dibaca Mbak Febi? Ya sudah Bu. Ada 3 pikiran negatif ini ya, Iya. yang sering berubah di pikiran Mbak Febi itu. Oke, kita masuk ke pemikiran positif. Pemikiran positif apa yang Ibu punya terhadap cowok ini? Positif saya itu ya gimana ya kan perasaan dia yang buat yang diajak sama cewek di sekolah kan perasaan dia itu hak dia, saya nggak bisa ngomong dia biasanya cuma bisa ikhlasin aja dia bahagia saya bahagia gitu. Terus kalau yang masalah saya nge-hate sih dia nge-hate saya menurut saya sih enggak Bu, cuma takut aja gitu. Aja dia merasa berguna, tapi kemana dia ini sih kayak nggak mungkin gitu. Tapi nggak penasaran ini saya penasaran ya Bu, tapi kan ya mungkin dia harus saya teman dan sahabat dan zaman sadaan gitu bercanda. Oke, intinya dari pemikiran positifnya Mbak Febi ini buat ambil kesimpulan itu perasaan dia dari segi paksa ya yang pertama.
Yang kedua, dia ini ke Mbak Putih itu ingin menolak teman yang masih ada kaitan komunikasi, karena dia itu menghargai di sini. Oke, menurut aja Mbak Putih, Ya, ada yang tidak dari komunikasi. dari itu sih HSW. Dia jujur, orangnya tidak akan melakukan hal kayak gitu. Itu pikirannya Mbak, itu pikiran positif Mbak Mati ya. Oke, kita masuk ke Bu Natasha. Bu Natasha ingin dari tiga pikiran negatif ini Mbak Mati. Mbak Mati ceritakan ide lagi yang pertama itu Mbak Mati. Yang pertama itu saya itu dia yang suka sama cewek yang dulu itu Bu. Oke, yang pertama itu ya, kita Mbak Mati dirincikan pikiran negatif itu. Gue Mbak Mati sampai harus berpikir dia tuh masih dekat dengan mereka gitu. Gimana yang saya lihat dari tipenya saya seperti cewek-cewek sakit gitu loh Bu. Sedangkan saya sakit dia juga tidak Bu. Terus saya minta dia juga karena itu bisa cari uang gitu loh Bu. Dia udah ada penghasilan tetap sedangkan yang saya belum bisa Bu. Dan sedangkan yang kalau saya suka ini jadi emang anaknya kerja keras Bu. Jadi saya agak minder aja gitu dan nanti sukanya sama cewek yang bisa nyari kerjaan bagus gitu. Kalau definisi cewek ini tuh kelahirannya sama kan? Kita tahu ya. Ya sama Bu, mereka sama-sama gitu. 2015 paparan ya berapa? Cewek ini kan juga tahu nggak? Kita tahu nggak? Jadi M2. Berarti kita ganda ya. Oke, jadi kak ini tahu dari mana? Tidak pernah gitu. Kalau ini kan ya saya juga pernah dengar sama cewek dia suka kan bukan sekaksa gitu. Untuk ini dia di sana setiap kerja ya, jadi mbak Uti merasa kayak wah aku ini cek masih. Dia punya juga tuh. Enggak. Yang cowok juga tadi. Kalau yang cewek punya kerja, yang cowok kerja. Mbak Uti merasa insecure dari sini mbak Uti. Oke. Yang kedua tadi, Yang kedua itu dia itu pemasaran. Ya kan itu karena sana itu kayak belajar dulu mulai dia itu ya udah gitu. Apalagi kan kalau saya kerja itu kayak gak jelas dulu dari gak jelas itu terus ya udah caranya ya penasaran aja. Pak Tri chatnya kita nggak perlu bisa melihat ya. Ini anak ini apa ya? Mempermainkan aku dari feelingnya bisa feeling memakan buat dia. Tapi merasa seperti itu ada feeling dia itu hanya ingin bisa penasaran. Mungkin di sini kan gini Mbak, dia itu ada rasa penasaran. Penasaran kan ya tidak salah ya bagi seorang manusia, apalagi Mbak Lutfi seharusnya sudah berani mengungkapkan perasaan. Cuman gini, takutnya karena penasaran ini yang Mbak Lutfi niatnya dia itu membawa ini tidak apa. Kalau di sini juga Mbak Lutfi ya, bisa dilanjut ya. Bisa fokus kan ya? Ya bisa Oke, nanti kita bisa buat pertemuan selanjutnya aja ya Mbak Putri ya. Pokoknya gimana mungkin jawabnya itu baik, tapi Mbak Putri namanya itu takutnya di sini. Bila ada takutnya itu ada salah tangkap sama di Mbak Putri ya. Itu tadi. Tapi gimana ya Mbak Putri? Ini terus saya kembalikan ke Mbak Putri. Mbak Putri sendiri yang harus mengolah pemikiran itu kan ya. Jadi rasa penasaran manusia terhadap orang baru itu tidak salah. Seperti Bu Natasha, cuman pemikiran ke baik apa yang jeleknya itu kembali ke masing-masing orang. Nah, biasanya tadi Mbak Pati. terus yang terakhir itu saya di dia sebelumnya pernah jadi saya sudah namanya itu nama bajunya tuh bukan gitu dia jalan bukan biasa aja serius
serius yakin saya tanya ke orang dia jawab iya iya. Dia pernah ketahuan bohong nggak dia dari Mbak Febri? Enggak sih Bu, dia itu kan mungkin buat masalah yang lain ya biar masalah pribadi dia. Saya pernah bahas yang masalah pribadinya dia gitu. Tapi kalimat dia sama saya katakan juga saya merasa ada yang ganjal ada yang ditutupi gitu. Kan ya dia lagi ini kan masalah pribadi saya nggak bisa sembarang ini tahu gitu. Oke, berarti sekarang ada pikiran-pikiran sebenarnya sebenarnya cuma sebagai pikiran-pikiran yang tidak baik atau hampir itu juga hal yang merusak diri Mbak sendiri ya. Maksudnya pikiran-pikiran negatif itu kan kalau terus kan diri kita ini nggak nyaman sendiri ya Mbak ya. Kalau jadinya kan merusak diri kita. Dari ketika pikiran itu Mbak Febri coba berasa atau Mbak Febri bawa pikiran negatif itu yang buat apa ya kita berdewe, sedih dewe, terus cuma sendiri, kepikiran sendiri, alihkan ke pemikirannya lebih baik yang nggak merusak nggak merusak mood Mbak Febri lagi, dia lebih merawat Mbak Febri lagi, berarti alihkan ke pemikiran yang lebih positif yang lebih merawat diri Mbak Febri sendiri. Ya dari yang pertama dulu ya, dari dia Mbak Febri kepikiran apa dekat dengan perempuan itu alihkan dulu ke pemikiran yang lebih merawat diri Mbak Febri lagi seperti apa Mbak Febri bisa lagi. Saya sih masih fokus ya kuliah saya juga kayak saya itu gimana caranya saya buat bisa lebih baik dari sebelumnya itu Itu guys ini Mbak Febri kenapa saya nggak boleh rasa berarti ya udah gitu. Terus kalau yang penasaran itu terserah sih dia mau penasaran atau enggak nanti urusan dia mungkin saya jalan terlalu jauh gitu terus kadang jujur ya selama ini dia nggak pernah ngomong kayak gitu kalau saya kata apa dia jujur sebenarnya harus itu masalah pribadi aja tapi yang nggak jujur karena pribadi itu masalah luar dengan dibilang itu tadi Mbak Febri kira-kira mampu ya untuk mengatasinya atau mempraktekkannya atau mengimplementasikannya saat Mbak Febri mulai diposisikan ke hal-hal yang negatif itu tadi. kalau mempraktikkan mungkin agak sulit ya Bu, tapi saya usahakan bisa Yakin? ya Tidak perlu hal-hal yang berat ya Mbak, pokoknya hal-hal pikiran-pikiran positif yang kecil yang bisa berubah sedikit itu terus kayak ribut tersendiri gitu Mbak Febri kan ya. Yes. Hal yang WS dengan Mbak Febri. Iya, sekarang WS, kepikiran ke ini, enggak, mulai lah. kebanyakan memang sekolah itu Dan Mbak Febri kayak itu pemikir ya. iya Ada kok berpikir dan diberul. Oke, kita lanjut ya Mbak Febri. Apa? Kalau itu sisi nggak apa Mbak Febri, nggak usah itu nggak calon ya. Oke, kita lanjut ya. Mbak Febri kan sudah bilang Mbak Febri akan berusaha meskipun masih belum yakin, tapi coba untuk dipraktekkan dulu ya. Dari pemikiran-pemikiran yang tadi itu ke diimplementasikan dulu. Oke, sekarang implementasikan dari tugas Mbak Febri. Tugasnya adalah Mbak Febri mereka sudah menetapkan pemikiran-pemikiran positif yang malah diperhatikan ya. Dan benar-benar tak dipraktekkan di kondisi yang real pas Mbak Febri itu mulai kesemua lagi sama pemikiran-pemikiran negatifnya. Setelah berhasil, benar-benar minta Mbak Febri untuk membuat
reward atau penguatan positif ketika Mbak Putri mulai berhasil untuk melakukan apa yang sudah berpikiran positif tetapi ke hal yang lebih baik tadi kan ya, kasih reward atau penguatan itu terserah buat kembalikan ke Mbak Putri. Misal kemarin Mbak bisa, tapi nanti kalau bisa ditemukan di Indonesia sama lagi itu pasti bisa memperbaiki. Itu hanya contoh ya, jadi seharusnya dengan kembalikan ke Mbak Putri. Oke, saya coba. Bulan boleh minta kesimpulan saya dari Mbak Putri terkait konseling kita yang tadi. Kalau kesimpulannya sih yang saya rasain ada udah lebih ikhlas itu aja apa yang udah terjadi gitu aja. Hanya perlu minimalisir lagi ya Mbak ya, pemikiran negatif. Takutnya apa yang kita pikirkan itu nanti akan jadi kenyataan. Jadi sampai kita pikiran-pikiran positif meskipun nggak ada sebenarnya pikiran negatif itu. Oke, ada lagi Mbak Putri? Sudah. Oke, karena waktunya juga sudah 30 menit ya Mbak ya. Mbak Putri juga kondisinya kan ya kurang enak dan barangkali kalau masih nanti ada sih kayak di logo ini. Nanti kita bikin pertemuan lagi aja ya. Minggu waktunya Mbak Putri enak dulu, minggu depan boleh kalau Mbak Putri berkenan harinya benar menyesuaikan sama Mbak Putri bisa nanti menyesuaikan dengan Mbak Putri. Oke, bulan boleh sebelum Mbak Putri balik bulan masih kan? Iya, Saya kan boleh minta skala 1 sampai 10 untuk menilai segarnya masih dengan apa Pak Lata? saya udah agak lebih ikhlas aja. Oke, nanti kalau masih ada yang lanjut kita di luar boleh kan Mbak Putri masih chat ya. Ya, Oke, nanti selanjutnya kita lihat saja nih. Mbak Putri, di sini langsung pulang ya, yang keluyurannya. Dari latarnya sama-sama bisa ya. Hati ya Mbak Putri jalan itu. Itu Mbak Putri. Dan di jalan ada